Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah pemrograman web 2 untuk pertemuan 9 ya. Yang dimana untuk pertemuan 9 ini tentunya kita akan membahas kembali mengenai progres mata pelajaran pemrograman web 2 ini, yang dimana kalau di pertemuan sebelumnya kita baru saja belajar bagaimana caranya membuat API dengan menggunakan framework Laravel gitu. Nah, di sini kita akan coba melanjutkan kembali, yang dimana untuk kali ini kita tidak akan berperan lagi sebagai back-end developer. Nah, tetapi di sini kita akan coba berperan sebagai front-end developer. Yang dimana tentunya untuk back-end dan front-end developer ini tuh mempunyai job desk yang berbeda nih. Yang dimana kalau back-end itu dia fokusnya hanya membuat API gitu. Nah, sedangkan untuk front-end itu lebih difokuskan untuk membuat tampilan gitu, yang dimana dari tampilan website yang akan dibangun tentunya ada beberapa data yang diambil dari database, dan datanya itu dia sudah diubah dalam bentuk API dengan format JSON ya, alias JavaScript Object Notation gitu. Nah, untuk pertemuan 9 ini kita akan coba belajar bagaimana caranya menggunakan integrasi API dengan front end gitu. Melakukan integrasi API dengan front end. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu integrasi API dengan front end. Nah, pada pengembangan aplikasi modern, back end dan front end sering dipisahkan agar lebih fleksibel, mudah dikembangkan dan mudah di maintenance. Pada materi ini kita akan coba belajar menggunakan back end Laravel 12 sebagai REST API, dan untuk front end-nya itu kita akan menggunakan framework yang namanya Nuxt.js. Tapi di sini kita akan coba menggunakan Nuxt.js yang versi ketiga. Loh, kenapa di sini back end dan front end-nya kita buat dengan menggunakan framework yang berbeda? Tentunya di sini agar teman-teman lebih terbayang lagi kalau misalkan nanti sudah terjun di jenjang profesional, khususnya menjadi web dev, itu teman-teman pasti bakalan sering nih mendengar kata back end dan front end. Entah itu nanti teman-teman bakalan berperan sebagai back end atau berperan sebagai front end. Nah, biasanya back end dan front end ini itu dia menggunakan framework yang berbeda. Misalkan back end-nya Laravel, untuk front end-nya gak harus Laravel juga gitu. Dan begitupun misalkan front end-nya Nuxt.js, nah untuk back end-nya juga gak harus Nuxt.js juga gitu. Nah, di sini kita bisa lintas framework gitu. Di sini kita ada studi kasus yang dimana backend-nya itu menggunakan Laravel 12, dan untuk front end-nya itu menggunakan Nuxt.js versi 3. Dan tentunya data dikirim menggunakan format JSON ya, alias JavaScript Object Notation. Dan untuk komunikasinya itu dilakukan melalui HTTP request ya, atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini untuk arsitektur yang akan digunakan. Front end-nya di sini kita menggunakan Nuxt.js 3, terus melakukan HTTP request, entah itu get, post, put, dan delete. Terus kita ambil API dari backend API dari Laravel 12, dari backend lalu ke database gitu. Jadi front end HTTP request, backend API sama database gitu. Itu untuk arsitektur yang akan digunakan. Oke, mungkin di sini kita akan langsung saja ke bagian praktikum agar nanti teman-teman lebih gampang memahaminya ya. Oke, sebelum kita melakukan instalasi Nuxt.js, tentunya ada beberapa komponen yang kita perlukan. Kalau dulu pada saat kita melakukan instalasi Laravel itu butuh yang namanya Composer. Nah, di sini karena Vue.js atau Nuxt.js ini tuh dia basisnya adalah JavaScript, maka di sini kita butuh komponen yang namanya Node.js atau aplikasi Node.js ya.
Sebelum teman-teman melakukan instalasi, mungkin kita akan coba belajar dulu bagaimana caranya kita melakukan instalasi Node.js terlebih dahulu gitu, sebelum kita install Next.js gitu. Oke, di sini teman-teman bisa langsung buka saja browsernya, lalu tinggal ketikkan di sini Node.js. Nah, di sini teman-teman tinggal kunjungi aja situs resminya ya. Di sini ada https://nodejs.org gitu. Lalu teman-teman klik saja yang Node.js. Lalu teman-teman tinggal ke fokus bagian dashboard ini. Lalu teman-teman klik ini get Node.js. Setelah itu pastikan download Node.js-nya itu sesuai dengan operating system device teman-teman ya. Kalau di sini saya menggunakan OS Windows ya. Makanya di sini langsung otomatis untuk download Node.js-nya itu dia untuk OS Windows gitu. Setelah itu teman-teman tinggal scroll ke bagian bawah lalu klik Windows Installer gitu. Oke, saya klik. Nah, ini prosesnya. Oke. Jika sudah di-download, teman-teman tinggal buka saja file explorer-nya. Di sini ke bagian download, terus ini double klik saja, nanti bakal muncul seperti ini ya. Oke, teman-teman tinggal klik next saja. Selanjutnya teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Lalu kalau semisalkan teman-teman sudah baca, terus sudah paham, teman-teman tinggal di checklist aja yang bagian I accept the term in the license agreement. Nah, centang. Lalu kita next. Pastikan untuk partisi penyimpanannya teman-teman sesuaikan ya. Di sini saya contohkan, saya akan menyimpannya di partisi C gitu, di program files terus Node.js. Kalau misalkan teman-teman mau ubah, tinggal klik change aja lalu pilih partisi yang akan digunakan untuk penyimpanan Node.js-nya. Teman-teman klik next, next lagi, lalu next, lalu install. Oke, di sini kita yes aja. Oke, kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Kalau misalkan sudah ada tulisan complete the Node.js setup wizard, teman-teman tinggal klik finish saja. Lalu bagaimana caranya kita ngecek nih apakah si Node.js itu sudah terinstall atau belum gitu. Cara aksesnya itu teman-teman cukup mudah ya. Teman-teman hanya cukup buka cmd saja atau command prompt. Lalu teman-teman tuliskan node lalu enter. Jadi sudah ya, ini nih welcome to Node.js versi 24.15.0 ya. Ini berarti kita sudah berhasil melakukan instalasi Node.js yang dimana tentunya di sini kita menggunakan Node.js versi terbaru ya, yaitu versi 24.15.0. Nah, setelah Node.js sudah terinstall, selanjutnya kita baru bisa melakukan instalasi framework Node.js-nya gitu. Oke. Langkah pertama, teman-teman siapkan folder untuk menyimpan file project Node.js kita. Misalkan di sini saya hanya ada partisi C ya. Teman-teman di sini bikin folder baru. Misalkan di sini nama foldernya saya contohkan akademik ya. Karena di sini kita akan coba membuat sistem untuk menampilkan data mahasiswa ya. Yang tentunya untuk mahasiswa ini itu dia berhubungan dengan akademik. Maka di sini saya kasih nama dia folder akademik. Oke, sudah selesai. Lalu teman-teman di bagian folder akademik bisa diklik kanan, lalu open in terminal.
Oke, di sini kita akan coba melakukan instalasi framework Next.js-nya. Seperti biasa teman-teman, kembali lagi ke browser, lalu ketikkan Next.js. Nah, pada dasarnya itu semua framework, entah itu framework full stack atau framework untuk front end, itu semua pasti mempunyai dokumentasi gitu. Terkecuali Next.js pun dia punya dokumentasi. Di sini teman-teman hanya cukup tuliskan Next.js aja di browsernya. Di sini teman-teman tinggal klik aja, ini ada situs resminya ya, dia berada paling atas. Kita klik. Oke. Di sini di bagian dashboard teman-teman tinggal klik get start aja. Oke. Nah, sebelum melakukan instalasi, teman-teman pastikan untuk versi Next.js-nya itu pilih yang versi 3 ya. Gunakan yang versi 3 karena untuk versi 4 dan 5 itu karena masih baru ya, mungkin ada terdapat beberapa bug di dalamnya gitu. Nah, kalau misalkan versi 3 ini tuh dia relatif lebih stabil dibanding versi 4 dan 5. Maka di sini saya sarankan gunakan versi 4 aja, versi 3 aja, sorry. Versi 3. Terus di sini teman-teman bisa baca ya, untuk di dokumentasinya itu ada introduction atau pengenalan. Lalu di sini ada installation gitu, untuk melakukan install. Oke, di sini teman-teman klik install. Pastikan versinya sudah dipilih terlebih dahulu ya, sudah checklist version 3. Nah, di sini create a new project. Nah, kita ingin membuat project baru nih. Teman-teman hanya cukup copy paste aja bagian sini nih. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada yang namanya npm, yarn, pnpm, boon sama demo. Nah, khusus untuk yarn itu teman-teman harus install library tambahan ya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan yang npm dulu agar teman-teman gak perlu menambahkan library tambahan gitu. Oke, teman-teman di sini bisa kopas aja bagian npm create Next.js, lalu buka terminal yang tadi. Buka terminal. Teman-teman pastikan di sini. Nah, teman-teman fokus di bagian project name-nya nih. Kira-kira nama project yang akan kita buat itu apa? Karena di sini kita akan membuat project untuk menampilkan data mahasiswa, yang dimana data mahasiswa ini tuh dia termasuk salah satu di sistem akademik. Nah, kita kasih nama projectnya adalah akademik. Nah, teman-teman fokus di bagian project name ini ya. Teman-teman hapus, lalu ganti dengan nama aplikasi yang akan dibuat atau web yang akan dibuat. Gitu. Misalkan di sini saya kasih nama akademik. Nah, sini ya akademik. Jadi npm create Next.js academic strip t v3 karena di sini kita gunakan versi 3. Lalu teman-teman enter. Tinggal ditunggu, ini prosesnya sedang dibuat. Nah, teman-teman pilih nih package manajernya, apakah mau pakai npm, pnpm, yarn, boon atau demo. Nah, di sini kita akan coba menggunakan npm dulu ya. Untuk pnpm, yarn, boon, demo itu teman-teman bisa pelajari ya untuk depannya. Cuman di sini kita akan coba menggunakan npm dulu gitu. Oke, teman-teman pilih enter. Terus apakah kita akan nge-initialize git repository? Kita gak bakalan gunakan repository dulu. Di sini kita pilih no aja. Oke, ini proses instalasi sedang berjalan. Oke, kita tunggu dulu ya sampai proses instalasinya berhasil. Oke, mungkin di sini agak sedikit lama ya untuk melakukan instalasinya, tergantung dari kecepatan internet juga gitu. Oke, kita tunggu. Oh ya,
Sambil kita menunggu, mungkin kita akan coba jalankan dulu ya untuk project backend API yang baru saja kita pelajari di minggu kemarin. Soalnya di sini kan kita untuk si API-nya itu dia belum kita deploy nih, belum kita hosting nih. Jadi kita untuk API-nya itu dia masih lokal gitu. Maka di sini kita harus ngejalankan dulu nih si projectnya gitu. Oke, kita coba jalankan dulu. Karena menggunakan Laravel, teman-teman start all dulu ya untuk Laravelnya. Nah, ini sudah berjalan. Selanjutnya kita buka projectnya. Project yang kemarin kita kerjakan nih. Teman-teman kalau pakai Laravel pasti dia disimpan di Laravel, terus www, terus ini nama projectnya. Klik kanan, terus show di sini, bentar. Klik kanan, show more, open the kit here, yes here. Oke, di sini kita jalankan ya PHP Artisan Serve. Kita jalankan dulu project backend API-nya sambil menunggu yang ini ya. Oh, ini udah nih. Would you like to browse and install modul? Nah, di sini apakah kita akan menginstal modul tambahan ya? Di sini saya pilih no aja. Oke, di sini projectnya sudah dibuatin nih. Untuk langkah selanjutnya itu teman-teman ketikkan CD Academic. Nah, di sini ada ya keterangannya ya. Academic. Nah, setelah masuk, teman-teman jalankan projectnya. Kalau misalkan Laravel itu untuk perintah menjalankan projectnya itu kan PHP Artisan Serve ya. Nah, kalau di Nux.js itu teman-teman ketikkan perintah npm run dev seperti ini. npm run dev. Kita tunggu. Nah, ini linknya udah dibuatin ya. Teman-teman blow, lalu tahan tombol shift, lalu Ctrl C. Coba kita buka di project, di browsernya. Terus teman-teman pastikan localhost 3000. Nah, jika tampilannya seperti ini, yang ada welcome to Nux, berarti instalasi framework Nux.js itu sudah berhasil gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk framework Nux.js ini tuh dia berbeda dengan framework Laravel gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan framework Laravel itu kita tanpa library tambahan pun udah bisa kita gunakan gitu. Nah, kalau misalkan di Nux itu kita harus ada beberapa penyesuaian nih. Gak bisa langsung pakai gitu. Nanti kita akan coba bedah ya untuk struktur projectnya seperti apa. Kita cek dulu yang bagian ini apakah sudah. Oh, ini nih servernya udah nih. Servernya udah. Sip, Ctrl C. Selanjutnya kita coba buka Postman. Postman-nya kita buka. Teman-teman tinggal buka aja project Postman yang buat testing API di pertemuan selanjutnya berikutnya. Pertemuan kemarin. sorry. Ya Allah aja. Oke. Di sini ada get all mahasiswa. Teman-teman ganti domainnya. Saya harap teman-teman di sini masih pada ingat ya. Oke, di sini tinggal desain aja. Oke, ini sudah berhasil ya. Ini untuk API yang sudah kita buat kemarin. Yang dimana itu formatnya adalah JSON alias JavaScript Object Notation. Yang dimana JSON ini akan kita coba implementasikan ke dalam sebuah tampilan website gitu. Yang tentunya kita akan berperan sebagai front end. Nah, biasanya front end dia testing dulu nih API yang sudah dibuat sama back end.
Kalau misalkan API-nya sudah berhasil, terus sukses, nah baru bisa diimplementasikan ke dalam tampilan websitenya gitu. Tetapi kalau misalkan ada yang error, itu biasanya front-end melakukan laporan kepada bagian back-end gitu, agar API yang sudah dibuat itu dibenerin dulu gitu, atau direvisi lah, agar si API-nya itu dia udah benar-benar sudah ready nih, atau sudah siap, atau sudah berhasil gitu. Baru bisa diimplementasikan ke dalam tampilan dan bisa dikerjakan oleh front end gitu. Oke, di sini sudah ya. Oke. Di sini saya matikan dulu, Ctrl C. Lalu kita akan masuk ke code. Di sini saya menggunakan code insider ya. Insiders.titik. Kita langsung saja buka text editor. Nah, jika teman-teman lihat untuk struktur project Nux.js ini tuh dia simple ya untuk folder sama file projectnya gitu. Yang dimana kalau misalkan project di Laravel itu agak banyak ya untuk si folder sama si filenya gitu. Nah, untuk Nux.js sendiri dia tergolong lebih simple gitu. Cuman ya karena ini Nux dia nggak bisa langsung dipakai langsung ya. Tentunya di sini kita akan melakukan beberapa penyesuaian. Contoh, misalkan kalau di framework Laravel itu dia sudah tersedia tuh file.env gitu. Nah, kalau misalkan di Nux.js itu dia si .env dia tidak otomatis langsung ada di projectnya gitu. Maka dari itu kita harus buat .env-nya itu secara manual gitu. Teman-teman di sini cukup klik kanan saja, terus new file, tuliskan titik env atau np1. Nah, jadi env-nya dia harus dibuat sendiri ya. Jadi nggak otomatis langsung ada. Oke. Sebelum kita memulai projectnya, di sini kan secara default kita jalankan dulu servernya. Cara jalankannya npm run dev. Jangan ketukar antara npm run dev sama php artisan serve ya. Karena di sini kita sudah menggunakan framework yang berbeda gitu. Oke, bentar. Oke, di sini nih. Ini tampilan project Nux-nya. Kita kembali lagi ke text editor. Nah, di sini kita akan coba membuat folder fetch untuk halaman. Nah, folder fetch, teman-teman klik kanan di bagian folder fetch, lalu klik new file. Lalu teman-teman bikin file dengan nama index.view, karena dia basisnya view ya. View. Lalu teman-teman buat struktur kodenya. Template, nah seperti ini. Nah, kalau untuk Nux.js itu struktur kodenya simple ya, cukup template dan slash template gitu. Ini tag berpasangannya. Kalau misalkan PHP, HTML itu kan teman-teman harus nulis strukturnya itu harus lengkap ya, misalkan HTML, head, body, title, dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalkan di Nux itu teman-teman cukup bikin struktur projectnya seperti ini, template aja gitu. Misalkan di sini saya bikin heading 1 dengan tulisan in progress. Nah, di sini kita akan coba melakukan penyesuaian bagaimana caranya agar begitu proyek kita dijalankan, begitu dibuka di browser itu dia langsung nge-link ke halaman indeks ini yang ada di dalam folder fetch. Itu cara ngaturnya. Semua tampilan yang ada di browser itu dia berada di app.view ini nih yang mengatur tampilannya. Nah, di sini di app.view teman-teman yang Next root announcer sama Next welcome itu teman-teman hapus aja, terus teman-teman bikin yang namanya Next page namanya, atau Next halaman gitu. Spasi slash gitu. Maka secara otomatis begitu si projectnya kita jalankan dia bakalan langsung
mencari folder fetch, dan mencari file dengan nama index. Nah, saya harap teman-teman masih pada ingat ya. Kenapa nama filenya index? Karena index itu dia adalah halaman file yang pertama kali dibuka. Kita coba. Nah, di sini begitu kita buka browser, terus kita buka projectnya, dia langsung nge-link ke halaman index yang berada di folder page gitu. Ini in progress, heading 1. Begitupun di sini. Di index, ini heading 1, terus tulisannya in progress gitu. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita memanggil API, itu teman-teman harus menambahkan library tambahan ya, atau modul tambahan. Seperti Pinia dan Axios. Nah, di sini kita akan coba install dulu yang namanya Pinia ya. Seperti biasa, teman-teman bisa menggunakan terminal ini atau terminal yang disediakan oleh text editornya gitu. Di sini kita contohkan pakai terminal yang ada di text editor. Kita cek dulu apakah node-nya berhasil atau tidak. Node min v untuk mengecek versi node yang sudah diinstal di device kita gitu. Oke, sama ya, dia versi 24. Selanjutnya kita buka lagi ke bagian browser. Selanjutnya tambahkan tab baru, lalu teman-teman searching aja namanya Nux Vinia. Karena di sini kan kita butuh Vinia nih. Nah, Nux Vinia. Pilih yang vinia.vue.js yang ini nih. Teman-teman klik. Terus teman-teman baca, terus ini ada bagian instalasi. Nah, teman-teman cukup kopikan saja yang ini. npx nuxclets modul add vinia gitu. Kalau misalkan teman-teman bingung, vinia itu buat apa? Nah, tentunya untuk vinia ini dia fungsinya adalah untuk menyimpan dan mengelola data global seperti data keranjang belanja atau informasi login gitu. Kan kalau misalkan login kan itu kita bakalan menyimpan yang namanya token. Yang dimana tentunya si token ini tuh kita simpan dan akan kita gunakan di seluruh halaman website kita gitu. Misalkan kita pengen akses data mahasiswa, itu dia butuh yang namanya token tuh. Terus kita mau melihat tampilan data jurusan. Nah, di situ juga tentunya kita butuh yang namanya token. Nah, kenapa butuh? Karena token itu dia fungsinya untuk sebagai kunci juga gitu. Oke. Teman-teman copy modul add vinia ini, terus kembali lagi ke text editor. Text editor. Nah, terus teman-teman pastekan di sini, lalu di enter aja. Oke, tinggal tunggu prosesnya ya. Nah, cara ngecek modul yang sudah diinstal itu teman-teman bisa dilihat di package.json ini ya. Kalau saya lupa tadi nunjukinnya. Nah, kalau misalkan Pinia-nya sudah berhasil terinstall di project kita, tentunya dia bakalan langsung nampil nih di bagian file package.json gitu. Di bagian dependencies, nah di sini udah ada nih Pinia/Nux. Yang dimana dia itu versi 0.11.3 ya. Dan Pinia-nya itu dia versi 3.0.4 gitu. Oke, Pinia-nya sudah kita install. Selanjutnya kita butuh library atau modul untuk melakukan komunikasi ke API-nya gitu. Atau cara kita untuk memanggil API-nya gitu. Yang tentunya untuk memanggil API ini kita butuh library atau modul yang namanya Axios gitu. Oke. Di sini kita sudah install Vinia, selanjutnya kita akan install yang namanya Axios gitu. Seperti biasa, caranya masih sama. Kita ke browser, lalu teman-teman ketikkan Axios di sini. Axios install. Oke. Nah, di sini nih. Teman-teman cari axios.res ya di sini nih.
axios.rest. Lalu teman-teman klik. Nah, lalu teman-teman tinggal kopikan saja nih. Di sini kan ada npm, pnpm, yarn, dan boon gitu. Karena tadi kita pada saat melakukan instalasi menggunakan npm, jadi kita pilih yang npm install aja. Yang ini nih. Teman-teman copy, lalu kembali lagi ke text editor. Lalu ke terminal, melanjutkan yang tadi. Nah, ini bisa teman-teman lihat dulu ya. Ini Axios kita belum install sama sekali, makanya di dependencies di bagian file package.json itu dia belum ada nih. Coba kita pastekan di sini. npm install Axios. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, ini Axiosnya sudah berhasil ya. Sudah berhasil kita tambahkan di project kita, dan teman-teman bisa lihat di bagian file package.json itu sudah tercantum nih Axios. Axiosnya berarti sudah terinstall. Oke, nah di sini kita baru nih sudah bisa menggunakan si project Nux.js ini. Kita sudah bisa melakukan get API, manggil API, dan lain-lain. Oke, langkah selanjutnya sebelum kita membuat API, memanggil API, itu teman-teman fokus dulu di bagian file.env. Di sini kan .env-nya masih kosong ya. Di sini kita akan coba buat env dengan nama API Academic. Huruf kapital semua, titik 2, terus isinya apa? Yaitu isinya adalah domain lokal server kita. Ini nih. Karena ini kan backend-nya belum kita deploy ya, jadi dia masih lokal gitu. Jadi domain lokalnya kita copy, sip, Ctrl C, terus pastekan di sini. Nah, seharusnya kalau misalkan si backend-nya itu udah di deploy, dia domainnya gak bakalan gini ya. Mungkin dia sudah ada nama domainnya, entah itu www.academic apa gitu. Karena di sini kita masih pakai lokal, jadi kita pakai domain lokal aja gitu. Lalu teman-teman jangan lupa save. Oke. Selanjutnya kita bikin folder untuk mendapatkan akses protokol host API-nya gitu. Nah, teman-teman tinggal bikin folder dengan nama utils. Enter, lalu di dalam utils teman-teman bikin folder dengan nama API utils. Sebenarnya untuk penamaan bebas ya, cuman di sini saya contohkan untuk penamaan foldernya itu adalah utils, dan untuk isi filenya itu adalah API utils. Dan untuk formatnya, kalau tadi kan untuk tampilan dia view. Kalau misalkan untuk logic itu kita gunakan TypeScript atau TS. API utils.ts. Oke. Di sini kita akan membuat interface dengan nama request param. Sebelumnya ini sih untuk si param ini gak bakalan kita langsung gunakan, cuman kita jaga-jaga saja untuk project-project kedepannya. Yang dimana di sini kita akan membuat protokol dengan tipe datanya itu adalah string, lalu hostnya tipe datanya adalah string juga gitu. Oke. Saja kita akan membuat function dengan nama export function get request param seperti ini.
lalu titik 2, kita copy request parent yang kita buat di atas, lalu pastekan di sini, Kurawal. Nah, kita bikin variabel const protocol string sama dengan window dot location dot protocol. Ini kita bikin protokolnya. Selanjutnya kita bikin variabel lagi dengan nama host, tipe datanya string, sama dengan window dot location dot host. Dan agar bisa digunakan di dalam service nanti, kita return dulu. Return protokol dan host. Nah, kita rapikan dulu kodenya. Oke, sip. API utils-nya sudah kita buat gitu. Langkah selanjutnya, kita melakukan konfigurasi dulu nih di bagian Nuxt config.ts nih gitu. Nah, di bagian config.ts itu kita di sini akan coba melakukan konfigurasi root rules sama runtime config-nya gitu. Di sini kita akan coba setting dulu root rules API-nya. Di bagian sini tambahkan koma dulu. Ketikkan di sini root rules. Nah, ini ada nih. Root rules. Titik 2. Terus tulis endpoint API-nya seperti apa nanti. Misalkan di sini slash API slash bintang 2. Bintang 2. Nah, seperti ini. Titik 2. Kurawal. Tuliskan proxy di sini. Proxy titik 2 Kurawal to titik 2. Kita gunakan backtip di sini. Terus $, Kurawal lagi. Process .env process.env nama API-nya apa tadi? API underscore academic. Seperti ini. Academic di luarnya slash API slash bintang-bintang. Karena nanti pada saat kita akses INV-nya, itu endpoint-nya itu nggak bakalan selamanya mahasiswa kan. Jadi bisa jadi nanti si endpoint-nya berubah jadi jurusan, endpoint-nya berubah jadi mata kuliah, atau bahkan endpoint-nya berubah jadi dosen juga gitu. Makanya di sini kita tulis API slash bintang-bintang. Nah, di bagian prosesnya ini ada error. Coba kita hold, kenapa errornya? Control find name process, do you need to install all? Di sini kita belum install SafeDev types node-nya ya. Oke, mungkin di sini kita akan coba install dulu. Di sini teman-teman tinggal tuliskan npm install yang namanya strip 2 kali, terus save strip dev spasi add types slash node seperti ini. Lalu kita coba enter, apakah berhasil? Oke, ditunggu. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, jadi proses yang tadinya error dia sudah berhasil tuh. Udah nggak error lagi. Dia sudah terdetek Node.js proses. Jadi di sini ya kuncinya. Teman-teman kalau misalkan prosesnya error, itu teman-teman cukup tuliskan seperti ini nih. npm
install strip save strip dep spasi add types node, lalu enter aja. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya setelah kita nyeting root rules, selanjutnya kita akan buat runtime config-nya. Oke, kasih koma dulu. Terus tuliskan runtime config .2 kurawal, di bawahnya public .2 kurawal dengan nama API latihan API akademik nah, seperti ini. .2 kita ambil dari proses .env .api akademik. API akademik. Ctrl Shift, pastikan nama env-nya sama ya, ini API akademik. Terus di Next config-nya ini API akademik juga. Set. Nah, jadi udah sama ya. Setelah itu kita Ctrl Save saja. Oke, ini udah. Nah, langkah selanjutnya kita bikin folder lagi untuk menyambungkan env ke project kita. Itu teman-teman bikin folder dengan nama service. Seperti ini. Terus di service kita bikin file dengan nama mahasiswa service. Service seperti ini ya. Bentar, kita perbesar dulu. Nah, mahasiswa service .ts karena ini logic ya. Jadi kalau misalkan tampilan view, kalau logic ts alias TypeScript gitu. Enter. Oke, ini filenya sudah kita buat. Selanjutnya di sini kita akan import Axios-nya. Nah, ini udah langsung ya, otomatis ada. Terus get request param yang kita buat di dalam utils kita import juga. Terus import dalam kurung get request params. Nah, masuk. Get request param from, ini bukan import harusnya ini seperti ini, slash utils. Nah, slash API utils. Nah, seperti ini. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat function untuk mengambil data yang ada di env ke project kita. Di sini biasanya saya ngasih keterangan dulu ya. Misalkan keterangannya itu adalah mengambil data mahasiswa dari API, biasanya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman tuliskan export asing function, terus namanya adalah fetch mahasiswa, seperti itu. Terus kurung tutup, kurung kurawal, seperti itu. Oh, ini ada yang tipe function. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya kita bikin variabel const router itu dia fungsinya untuk perpindahan halaman ya. Let's use root router seperti ini. Lalu kita bikin try, tambahkan catch di bawahnya. Ini kalau misalkan error, tulis error.
Oke, fokus di bagian try-nya. Teman-teman tuliskan cons, kita bikin variabel dengan nama kurang protokol dan host yang kita dapat dari get request param. Get request param titik koma. Kenapa ini error? Bentar. Param request param protokol host. Coba kita cek dulu di API details-nya. Protokol host. Oh iya, ini belum. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman bikin lagi konstanta dengan nama URL sama dengan tambahkan backtip dulu di sini. Lalu teman-teman tambahkan $. Kita panggil protokolnya. Setelah itu di // kita panggil hostnya. Host seperti ini. Lalu /API. Nah, di sini nih. Nah, biasanya front end bakalan cek dulu nih di bagian postman di sini. Yang dimana dia bagaimana caranya mengetahui endpoint API-nya itu di sini nih. Sini copy, lalu ke file project-nya, terus dipastekan di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Mengapa postman sangat penting ya? Jadi agar front end dia bisa tahu nih endpoint API-nya yang mana gitu. Oke, lanjut kita ke bawah cons lagi. Kita bikin responsnya apa? Response sama dengan away dot spasi axios spasi get, karena di sini get kan. Kalau untuk menampilkan data atau untuk mengambil data itu dia pasti get URL, kita return response. Return response. Oke, kita rapikan. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah dibuat. Nah, jika teman-teman bingung, ini catch error sebenarnya buat apa nih? Kalau semisalkan ini kasusnya buat login ya. Biasanya kalau loginnya gagal, itu dia bakalan langsung dilempar lagi ke menu login gitu. Biasanya kan di sini tulis router dot replace, kembalikan ke halaman login. Biasanya seperti itu ya, karena di sini kita belum bikin halaman login, jadi nggak usah aja lah. Atau mungkin teman-teman bisa pakai console error aja di sini. Kan console dot error. Kita kasih pesan gagal mengambil data mahasiswa. Terus ini error. Oke, mudah ya. Coba terus save. Kita coba dulu. Di sini kita panggil protokol host yang berada di dalam get request param, yang dimana get request paramnya itu kita import dulu nih di dalam utils API utils. Terus kita bikin respon dengan await axios.get URL di sini. Terus responsnya jangan lupa kita return agar dia bisa digunakan. Oke, service kita sudah bikin. Selanjutnya teman-teman bikin folder lagi dengan nama storage. Lalu di dalam folder store teman-teman bikin file baru dengan nama mahasiswa stores.ts. Ya logik kan, berarti TypeScript gitu. Nah, ini kita sudah bikin service, terus sudah bikin store. Selanjutnya di dalam store teman-teman kita panggil dulu, import dulu
define component. Nah, di sini nih. Yang depan ini. Define store. From pinianya. Pinia. Titik koma. Lalu kita import function page mahasiswa tadi yang kita buat di service ini. Page mahasiswa kita panggil ke mahasiswa store juga agar bisa kita olah si datanya. Kita import, lalu tuliskan di sini. Mending agar lebih gampang kita tulis from dulu, terus kutip, terus paste ini, lalu slash kita arahkan ke service, arahkan ke mahasiswa service. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah tulis promnya dulu, kita tinggal kontrol spasi saja. Nah, di sini langsung muncul page mahasiswa. Seperti itu ya. Nah, setelah kita import define store sama page mahasiswanya, nah, kira-kira data yang kita ambil dari API, yang dimana API-nya itu kita ambil lagi dari database, itu field-fieldnya ada apa aja dan tipe datanya apa saja. Nah, coba kita lihat lagi ke Postman. Misalkan nih, di bagian result-nya itu ada ID mahasiswa, terus ada name, terus nama, email, dan tentunya tiap-tiap field ini tuh dia punya tipe datanya tersendiri. Misalkan itu ID mahasiswa dia 1 kan, angka 1 isinya, berarti dia number. Kalau misalkan name, itu sebenarnya dia number, tapi dia dibungkus lagi oleh tanda kutip, berarti itu dia menandakan string gitu. Kalau misalkan ada tanda kutip, berarti dia string gitu. Nah, yang akan kita tampilkan itu data mahasiswa yang ada di dalam result ini nih. Karena ini kan cuman pesan statusnya aja kan. Nah, sedangkan untuk data mahasiswanya itu dia berada di dalam result ini nih. Maka yang akan kita tampilkan adalah data yang berada di dalam result. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertama kita akan membuat interface yang akan ditampilkan. Teman-teman tinggal tulis export interface dengan nama mahasiswa. Sebenarnya untuk penamaan bebas ya. Di sini saya contohkan penulisannya itu adalah mahasiswa data. Nah, kita copy paste respons yang kita tampilkan di dalam Postman di sini. Sini guys. Terus ini ada di tab jurusan. Sampai sini dulu. Terus teman-teman paste di sini, lalu kita atur nih, sesuaikan nih tipe datanya. ID mahasiswa dia isinya 1 berarti number. Ini mahasiswa, walaupun isinya angka tapi dia dibungkus sama kutip berarti dia string. Di koma. Nama udah pasti string. Email string juga. ID jurusan string. Create update add-nya dia string juga. Update add string. Nah, detail jurusan string. Oke, kita rapikan dulu. Jadi seperti ini ya. ID mahasiswa, number, name, string, nama, string, email, string, ID jurusan string, sampai detail jurusan juga string. Kalau teman-teman perhatikan di dalam Postman itu, untuk detail jurusan dia adalah kan relasi itu, adalah relasi itu. Yang dimana di dalam detail jurusannya itu dia terdiri dari ID jurusan, nama jurusan, akreditasi, dan lain-lain gitu. Maka dari itu kita akan coba membuat interface turunan dari detail jurusan. Kita tulis lagi export interface. Misalkan di sini saya kasih nama jurusan data, atau lebih jelas detail jurusan data. J-nya pengen kapital aja deh. Jurusan data.
seperti ini. Nah, ini kita sudah buat export interface detail jurusan data, yang dimana kita buka lagi Postman-nya, lalu kita copy isi dari detail jurusannya seperti ini. Kita pastikan seperti biasa, sama kayak tadi, kita set tipe datanya apa. Ini string, ini string, dan ini juga string. Sorry. Ini juga string. Kita rapikan kodenya. Nah, teman-teman copy yang detail jurusan ini, lalu kembali lagi ke export interface mahasiswa data. Lalu teman-teman perhatikan di bagian detail jurusan, karena dia ada turunannya, karena ini dia adalah relasi. Untuk stringnya teman-teman ubah jadi detail jurusan data. Jadi sehingga untuk bagian detail jurusan dia mempunyai turunan gitu. Yaitu turunannya itu adalah detail jurusan data yang terdiri dari ID jurusan, nama jurusan, akreditasi, sama create, add, dan update. Oke, untuk interface-nya kita sudah buat. Selanjutnya kita olah lagi nih, agar si interface-nya itu bisa kita tampilkan di dalam view ini nih, index.view gitu. Di mahasiswa store itu teman-teman tuliskan export cons, terus dengan nama use mahasiswa store. Untuk penamaan bebas ya, mau use mahasiswa store atau mahasiswa data bebas. Cuman di sini saya contohkan untuk penamaannya itu adalah use mahasiswa store gitu. Sama dengan define store kurung buka, isinya adalah mahasiswa. Ini sebagai penanda aja. Mahasiswa, koma, kurung kurawal seperti ini. Lalu di sini kita bikin state. Titik 2 dalam kurung sama dengan ini Java ya, JavaScript. Jadi seperti ini untuk format penulisannya. Ini. Kurung buka, terus ada kurung kurawal lagi. Terus coba kita inisialisasi interface mahasiswa datanya. Misalkan di sini saya tulis mahasiswa data, huruf kecil semua. Ini pun bebas ya untuk penamaannya. Cuma agar mudah dipahami aja, di sini saya kasih nama mahasiswa data. Titik 2, karena kalau kita lihat di response itu di dalam result dia array ya, karena di sini dia diawali dengan kurung buka kotak seperti ini nih, atau kurung siku, dia array. Berarti kita tulis saja di sini kurung buka kotak seperti ini as sebagai apa tadi nama interface-nya, mahasiswa data, terus kurung buka kotak lagi. Setelah itu kita bikin aksinya nih, kita tambah koma dulu di sini, terus tuliskan actions titik 2 kurung kurawal seperti ini. Kita kasih komen dulu, tuh menampilkan data mahasiswa dari API. Kita buat async ASYNC dengan nama page mahasiswa. Ini pun namanya bebas ya, page mahasiswa. Terus kita bikin try catch lagi di sini, try, terus ada catch, ini dimana catch-nya itu dia menandakan error seperti ini. Oke, ini udah bagian try. Kita tulis, kita bikin variabel const response untuk menampilkan respons kan, sama dengan await. Nah, await-nya dari mana? Dari fetch mahasiswa yang kita buat di dalam service di sini. Teman-teman copy paste aja, copy di sini.
lalu pastekan di sini. Oke. Nah, untuk page mahasiswa ini untuk penamaannya bebas ya, mau apa aja bebas gitu. Cuman untuk di dalam try catch ini tuh di bagian try teman-teman harus panggil fetch mahasiswa yang sudah dibuat di dalam service ini nih. Fetch mahasiswa ke dalam response gitu. Nah, biasanya saya untuk penamaan function dan penamaan try catch yang ada di sini disamain aja biar gak pusing aja sih gitu. Jadi disamain. Lalu di sini kita tulis this mahasiswa data. Mahasiswa data yang kecil ini ya, ini yang kecil. Sama dengan response. Kita tampilkan responsnya. Data ini apa saja. Response data mana yang mau ditampilkan? Ya, tadi ini yang result ini nih, result. Tulis di sini result. Itu lalu kita return responnya. Oke, ini kita sudah membuat function untuk menampilkan data mahasiswa yang ada dari API. Oke, kenapa response is specific undefined? Response undefined. Terus pakai tanda tanya kah? Tanda tanya. Oke, udah. Lalu kita kasih pesan error jika kalau misalkan function kita nggak berhasil ya atau error gitu. Kita tulis aja console error dot error. Kita kasih pesan gagal mengambil data dari service mahasiswa. Seperti itu ya, respons mahasiswa. Titik koma. Terus throw lagi. Throw error. Seperti itu. Titik koma. Oke, ini udah ya. Kita sudah bikin service, kita sudah bikin store. Selanjutnya kita baru bermain dengan tampilannya. Lumayan agak ribet ya kalau misalkan pakai Nux. Itu kita harus bikin env-nya sendiri, terus harus setting Nux config-nya, mulai dari bikin rules-nya, terus bikin runtime config-nya, dan juga gak bisa kita pakai langsung secara cepat ya, karena harus ada beberapa modul atau library yang harus diinstal gitu agar si projectnya bisa dijalankan. Oke teman-teman, fokus di bagian index.view. Nah, di sini untuk membuat logiknya itu teman-teman bikin tag yang namanya script. Length sama dengan TS karena dia TypeScript ya. Jadi kita gunakan TS. Lalu kita import dulu pakai Kurawa. Yang akan kita import apa? Yaitu function atau method yang kita buat di dalam store gitu. Store mahasiswa tadi. Kutip ini lalu slash kita arahkan ke store. Arahkan ke mahasiswa store. Nah, di bagian sini teman-teman, kontrol spasi kita panggil use mahasiswa store. Terus kita panggil interface-nya. Kalau interface itu wajib menggunakan type di depannya. Type spasi mahasiswa data. Kalau detail itu nggak usah dipanggil ya, karena dia menyatu dengan mahasiswa data gitu. Karena kan relasi gitu. Oke, ini udah. Selanjutnya kita buat
export default define komponen seperti ini, dalam kurung, terus kurung Kurawa lagi. Kita kasih nama nih, halaman ini tuh buat apa. Misalkan contoh, nama -2 string tabel mahasiswa dengan menggunakan spasi di sini, kecuali underscore boleh, koma. Kita tambahkan setup, kita bikin setup di sini. Seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat komponen variabel untuk menampung use mahasiswa store sama type mahasiswa datanya. Di sini biasanya saya kasih keterangan komponen mahasiswa. Kita bikin konstanta dengan nama mahasiswa store sama dengan use kurung buka kurung tutup titik koma. Lalu untuk menampung tipe datanya atau data mahasiswa interface-nya itu teman-teman bikin cons mahasiswa data seperti ini, yang dimana kita setting mahasiswa data yaitu kan array, berarti pakai kurung buka kotak seperti ini. Set defaultnya array kosong. Nah, ini beres. Lalu kita eksekusi, coba kita fungsi untuk menampilkan data mahasiswa. Kita bikin lagi cons dengan nama fetch mahasiswa sama dengan asing terus kurung buka kurung tutup sama dengan terus lebih dari terus Kurawa, terus gunakan try seperti biasa, gunakan try catch. Ini try catch itu fungsinya mirip-mirip kayak if ya. Kalau misalkan si API-nya berhasil dijalankan, hasilnya gini. Kalau misalkan error, hasilnya gini. Catch error. Yes. Error. Nah, kita tulis di sini await. Kita panggil mahasiswa store, yang mana kan di mahasiswa store kita sudah membuat function untuk menampilkan data mahasiswa di sini. Patch mahasiswa. Nah, patch mahasiswa. Seperti ini. Lalu kita tampung data yang berada di dalam respon di dalam sini nih, di mahasiswa data, sama dengan mahasiswa store dot mahasiswa data titik koma. Di dalam catch error kita gunakan console error aja, console.error, misalkan gagal, koma, error. Nah, agar function patch mahasiswa ini dia berfungsi pada saat ketika kita akses halaman index.view-nya, itu kita gunakan yang namanya life cycle hook, itu dengan menggunakan on mounted dalam kurung asing kurung lagi sama dengan lebih dari Kurawa. Kita tambahkan await, terus copy paste nih fungsi ini nih. Nah, seperti ini ya. Tambahkan titik koma. Lalu si mahasiswa data ini kan dia menampung data yang didapatkan dari response result tadi ya. Untuk mahasiswa data itu kita return
agar dia bisa kita panggil ke atas, ke dalam halaman seperti ini. Oke, kita coba di sini di bawah heading 1 kita cek dulu apakah datanya berhasil. Kita save. Sebelum itu kita restart dulu si projectnya. Kita npm run dev lagi. Oke, kita coba lihat apakah datanya berhasil. Oke, nah ini data mahasiswanya sudah kepanggil ya, yang dimana kan data mahasiswa ini itu kita dapatkan dari API dari database. Jadi di sini agar lebih rapi kita coba setting dulu menjadi sebuah tabel ya. Misalkan ini progress ini kita rubah menjadi tabel mahasiswa. Lalu kita bikin tabel biasa aja, border sama dengan 1 saja, terus kita bikin head, terus kita bikin body, tabel body, terus kita bikin baris tr, th nya adalah nomor, th2 nya adalah nama, th3 nya adalah nim, adalah jurusan. Lanjut di bagian body. Untuk bagian tr itu kan dia bakalan terdiri dari beberapa baris kan. Nah di sini kita looping. Nah kalau misalkan di null, kalau kita ingin nge-looping itu mudah banget ya. Kita hanya cukup tambahkan atribut v4 yang seperti ini. Lalu kita tulis inisialisasinya nih. Misalkan saya tulis aja data di sini. Ini bebas ya. Mau data mau apa bebas. Terus koma index. Lalu kita pastekan nih mahasiswa data ini nih, karena dia kan menampung data yang didapat dari API gitu. Kita loop, karena kan dia array, berarti dia harus di looping. Seperti itu. Lalu ada TD, yang dimana TD ini tuh dia kan nomor ya, nomor urut. Nah, teman-teman tinggal tulis aja di sini index plus 1 plus 1 di sini. Maka kalau misalkan dia terdiri dari beberapa data, misalkan ada 2 baris nih, berarti dia otomatis ada 1, 2 untuk nomor urutnya, menyesuaikan. Lalu untuk TD lagi, untuk menampilkan nama, teman-teman cukup tulis saja data titik nama. Terus selanjutnya ada nim, data titik nim. Nah, seperti ini. Terus ada TD lagi. Terakhir itu untuk menampilkan jurusannya. Nah, data. Nah, kita ambil dari detail jurusan. Lalu titik lagi. Terus nama jurusan. Oke, coba kita Ctrl save. Kita rapikan dulu kodenya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita bikin tabel dengan border 1. Untuk tabel headnya terdiri dari nomor, nama, nim, dan jurusan. Untuk bagian body-nya, di sini kita melakukan looping terlebih dahulu dikarenakan mahasiswa data itu dia bentuknya array. Jadi dia harus di looping agar bisa ditampilkan. Yang dimana di field nomor itu kita gunakan index plus 1 karena dia kan hanya mengisi nomor urut aja gitu. Terus nama kita tulis saja data nama, terus nim data nim. Terus jurusan itu kita panggil data. Terus detail jurusan, di dalam detail jurusan kan dia itu ada turunan lagi kan. Terus panggil nama jurusan. Oke, seperti itu. Untuk di bagian template cukup simple untuk Node.js. Dan untuk loopingnya juga ini relatif lebih simple ya. Cuma satu baris gini aja. Terus di bagian TR. Oke, kita coba jalankan di sini. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk memanggil data mahasiswa dari
API gitu. Cuma perlu diingat di sini kita untuk API-nya dia masih lokal ya, belum kita deploy gitu. Makanya di sini di .env itu kita tulis domain project Laravel-nya gitu. Di sini. Oke, kita breakdown. Nah, teman-teman, sebelum install Nuxt.js itu perlu namanya Node.js gitu. Nah, setelah Nuxt.js diinstal, itu teman-teman butuh library tambahan seperti Axios dan Pinia gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan nanti pas setting Nuxt config TS-nya itu di bagian process error, itu teman-teman install dulu nih type nodes-nya gitu di sini nih. Lalu di bagian Nuxt config itu teman-teman setting root rules-nya apa, terus runtime config-nya apa gitu. Terus jangan lupa tambahkan env dulu. Di .env itu teman-teman cukup tuliskan saja nama env-nya apa. Misalkan di sini saya namanya adalah API Academic dengan domainnya sebagai berikut. Ini. Setelah itu, teman-teman bikin utils-nya untuk membuat protokol dan host-nya dengan tipe data string. Dua-duanya sama ya, dengan nama interface request params. Langkah selanjutnya, teman-teman bikin folder service dengan file mahasiswa service. Nah, di sini teman-teman akan menghubungkan env yang dibuat, yang disetting di dalam Nuxt config, lalu kita hubungkan, atau service itu ibaratkan kayak jembatan lah gitu. Nah, di sini menghubungkan. Lalu setelah bikin service itu teman-teman bikin folder lagi dengan nama stores, dengan nama filenya adalah mahasiswa store. Nah, kalau tadi service hanya menjembatani, nah kalau semisalkan store itu untuk mengatur tampilannya nih. Misalkan di dalam response API itu dia ada apa aja nih. Misalkan ini kan di result itu ada ID mahasiswa, NIM dan sebagainya gitu. Berikut dengan tipe datanya. Nah, di sini kita atur nih untuk di bagian interface-nya gitu. Untuk penamaan ini bebas. Cuman disarankan di sini untuk penamaan interface-nya itu teman-teman harus relevan dengan isi responsnya gitu. Kalau mahasiswa ya di sini yang mahasiswa gitu. Jangan sampai data mahasiswa di sini dikasih nama dosen gitu. Terus di sini teman-teman bikin export conscious mahasiswa store terus dengan define store. Ini untuk namanya adalah mahasiswa. Terus ini teman-teman bikin state dan ini array untuk menampilkan data mahasiswa dari API. Terus di bagian action teman-teman bikin function lagi dengan nama page mahasiswa. Untuk nama function di store sama mahasiswa sengaja saya samakan agar gampang nanti pas ngedevelop di bagian tampilannya gitu. Terus di sini kita bikin try catch, kita bikin skema nih kalau semisalkan prosesnya berhasil, kita return response ini nih. Kalau semisalkan gagal, kita tampilkan console error terus dengan pesan gagal mengambil data dari service mahasiswa gitu. Lalu kita throw si errornya gitu. Lanjut, setelah kita bikin store, kita baru langsung setting ke tampilan. Jangan lupa tambahkan text script length sama dengan ts. Lalu import dulu use mahasiswa store sama type mahasiswa data di folder stores di file mahasiswa store gitu. Selanjutnya teman-teman bikin export default define komponennya dengan namanya bebas ini. Kalau di sini kan namanya tabel mahasiswa, agak relevan saja sih. Jadi di sini saya kasih nama tabel mahasiswa aja gitu. Terus teman-teman bikin setupnya, lalu setiap komponen, setiap variabel tentunya kalau saya ya, ini kasih penanda atau komen di sini. Misalkan ini komponen untuk mahasiswa. Gitu. Lalu teman-teman bikin variabel dengan nama mahasiswa store, yang dimana untuk mahasiswa store itu isinya adalah use mahasiswa store yang kita buat di dalam store. Gitu. Selanjutnya teman-teman bikin variabel lagi dengan mahasiswa data, yang dimana isinya itu adalah interface mahasiswa datanya gitu. Dan ingat, untuk mahasiswa data ini tuh dia nggak selamanya array ya, karena kebetulan di sini kita untuk get all itu array. Kalau semisalkan nanti kita praktek di bagian get by ID itu tentunya dia isinya objek. Nah, nanti di bagian wrap-nya itu bakalan berbeda lagi nih. Kalau ini array berarti di sini kita pakai kurung buka siku seperti ini. Setelah itu kita bikin fungsi untuk menampilkan data mahasiswanya, yaitu
Page mahasiswa masih sama untuk penamaannya. Kalau ini bisa bebas, kalau ini jangan. Ini mahasiswa store, kita ambil page mahasiswa yang ada di dalam store. Kalau di sini kan kita bikin konstanta baru lagi, berarti untuk penamaan ini bebas sebenarnya. Cuman agar lebih gampang dipahami, itu saya samakan saja untuk penamaan functionnya. Lalu, bagaimana caranya agar ketika halaman begitu dibuka, si functionnya itu dia langsung berjalan tanpa kita trigger terlebih dahulu. Kalau pada dasarnya kan pada saat kita mau buat function itu harus ada trigger dulu kan, seperti bikin tombol atau bikin toggle gitu. Begitu ada reaksi langsung si functionnya dijalankan gitu. Nah, di sini kita gunakan metode lifecycle hook dengan nama onMounted di sini, nama functionnya. Nah, jika kita menuliskan onMounted di sini lalu kita masukkan function fetch mahasiswa, nah pada saat nanti kita membuka si project web akademiknya, itu otomatis dia bakalan menjalankan fetch mahasiswa secara langsung. Pas langsung dibuka halamannya, terus langsung dijalankan gitu, tanpa kita melakukan trigger apapun gitu. Jadi hanya cukup buka halamannya aja. Unwanted. Lalu si mahasiswa data ini kita return agar kita bisa panggil di tampilan di sini nih. Lalu kita loop, lalu sesuaikan datanya. Seperti itu. Oke, coba kita bedah di bagian halaman. Jika teman-teman coba buka inspect, lalu refresh. Oke, nah ini nih mahasiswa ya. Nah, ini udah ada nih di bagian responsnya nih. Oh ya, di jaringan, teman-teman klik jaringan. Kalau misalkan pakai bahasa Inggris itu network. Lalu teman-teman cari API yang namanya mahasiswa. Dan ini untuk responnya nih. Nah, kurang lebih untuk isi responnya itu sama kayak yang ada di Postman ini nih. Sama ya, tuh. Jadi seperti itu ya. Ada responsnya. Jadi ada status, terus ada keterangan sukses, terus ada message-nya. Data mahasiswa berhasil diambil. Kita cek di bagian header. Nah, kalau misalkan dia berhasil, otomatis status code-nya dia jadi 200. Dan tentunya untuk metode permintaannya get. HTTP metodenya adalah get gitu. Karena kan ini hanya untuk menampilkan saja. Beda lagi nanti kalau misalkan kita sudah bermain post, put, fetch, sama delete gitu. Mungkin kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Untuk bagian post, put, dan delete. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai sekian. Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung atau ada yang kurang jelas, boleh langsung saja bertanya, mau diskusi di grup atau WhatsApp via japri ke saya, boleh lah gitu. Oke, silakan teman-teman pelajari dan pahami ya. Mungkin karena di sini akan saya buatkan tugas besar nih buat UAS nanti. Pokoknya dipersiapkan saja lah gitu. Oke, mungkin saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.